Langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Maksudnya apa tuh, Bet? Kalau langit menjadi tembaga tuh? Ya, nggak ada hujan. Iya, langit nggak akan menurunkan hujan. Iya, ketahan. Ya. Jadi tembaga. Iya kan? Nah, Elia tahu firman Tuhan itu gitu loh. Nah, makanya dia doakan, Tuhan, bangsamu telah meninggalkan engkau. Mereka tidak setia dan melakukan apa yang menjadi kehendak. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah Baal. Itu kan hati Tuhan juga, hati Tuhan juga. Firmanmu, iya kan? Kalau umat Tuhan meninggalkan Tuhan, langit akan jadi tembaga. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan hari ini kita berjumpa lagi lewat program kesayangan kita, Garansi. Gali kebenaran sejati, membahas yang esensi, bukan yang sensasi. Saya selalu bersemangat ketika menjumpai Bapak Ibu lewat Garansi karena ada keseimbangan dalam pemahaman kita secara teologi dan mengisi ruang-ruang yang kosong dalam pemahaman kita yang selama ini mungkin kurang selaras dengan firman Tuhan. Dan hari ini saya tentunya masih ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang setia dalam program Garansi, yaitu Pastor Elia Duta Makarawang. Apa kabar Kak El? Kabarnya dahsyat, luar biasa. Yes bro. Aman kita. Puji Tuhan. Iya. Selalu always. Nah, ya baik Kak. Batik Tuhan. Lu keren nih. Iya, ini luar biasa nih. Menandakan doa gue terjawab. Luar biasa ya. Lain kalau orang banyak berdoa tuh dari batiknya ya kelihatan nih. Batik banyak berdoa nih. Banyak berdoa. Kalau nggak berdoa batuk nanti kita. Benar ya, siap. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah hal yang penting nih Kak. Kan kadang-kadang gini nih, kita ketemu dengan ayat-ayat di Alkitab yang seolah-olah kesannya bertabrakan kan gitu ya, atau salah pemahaman misalnya gitu. Ada beberapa ayat, contoh kayak misalnya begini nih, Elia manusia biasa ya kan, dia berdoa untuk hujan tidak turun, hujan nggak turun. Nah orang kadang-kadang tuh membold bagian itu. Elia, Nabi Elia manusia biasa, berarti sama kita sama dong ya gitu. Nah kadang-kadang kenapa doanya dia? Iya, itu dia dijawab. Kita enggak ya. Kita bahkan enggak. Doanya kan doa-doa yang rasanya mustahil ya kan. Kok terjadi gitu. Terjadi gitu. Begitu maksudnya. Iya, begitu Kak. Apa bedanya? Padahal kan ada kata di situ atau diksi di Alkitab dikatakan bahwa Elia manusia biasa. Dan mungkin kadang pemahaman kita yang keliru tentang manusia biasa. Oh kalau gitu saya sama Elia sama dong gitu ya kan. Kebetulan juga namanya Elia. Elia mana nih? Elia mana nih? Bukan Elia yang ono bukan. Ini Elia yang Alkitab ya kan. Bukan Elia Makarawang ya bukan ya. Kalau iya. Ya kayak Elia bahas tentang Elia lah gitu. Ya memang itu ayat, coba lu baca dulu deh ayatnya. Oke. Kita baca dulu ya dalam surat Rasul Paulus. Surat Yakobus. Ya, Yakobus itu ya. Yakobus pasalnya yang kelima ya. Mulai ayat 16 lah biar lebih bagus ya berarti. Yakobus 5 ayat 16 dan 17 ya kan. Demikian kata firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ayat ini kalau menurut gua kalimat ini nih yang seringkali disalahpahami, Bet. Iya. Kan katanya doa orang benar besar bila dengan yakin kuasanya, didoakan. ya kan? Besar kuasanya kan? Iya. Dengan yakin didoakan besar kuasanya. Baru kemudian Rasul Yakobus memberi contoh. Memberi contoh, betul. Contohnya adalah Elia ayat 17. 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Iya, terus ayat 18, lalu ia berdoa pula
Dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, jadi doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya kan. Sangat besar. Sangat besar, bukan besar ya. Sangat besar kuasanya. Lalu kemudian dia mengambil contoh Elia. Iya. Makanya kemudian dia kasih catatan Bet di situ Bet. Elia manusia biasa untuk mendukung pernyataannya dia di ayat 16 itu bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dia kasih contoh Elia, makanya dia kasih tambahan tuh keterangan. Elia itu sama kayak kita. Elia ini bukan malaikat yang turun dari sorga. Elia ini bukan manusia super, manusia suci yang nggak ada cacat celanya. Makanya Rasul Yakobus mengasih tahu Elia itu manusia biasa sama seperti sama kita. Dengan kita. Tapi kenapa doanya itu bisa powerful? Nah, itu pertanyaan. Dia minta supaya Tuhan tidak turunkan hujan, hujan tidak turun. Dia minta Tuhan turunkan hujan setelah 3,5 tahun nggak turun hujan kan, kekeringan, kelaparan terjadi di mana-mana kan. Kemudian dia doa, Tuhan turunkan hujan, hujan turun katanya kan. Nah, di mana berkuasanya ini? Kita mau cari tahu tuh di situ. Iya kan? Itu dia. Kenapa berkuasa? Kenapa seringkali kita doa? Kan kita orang benar juga. Iya. Kok kita doa? Kan tadi statementnya bilang Elia manusia baik biasa. Sama seperti kita. Seperti kita. Loh, kenapa kita doa ya kan? Udah semua cara kita pakai, tapi nggak terjadi. Nah, ini yang kita mau pahami nih, Bet. Kita mau telusuri. Ada kita apa dengan gali, doa kita? Kita mau gali. Ada apa dengan doanya Elia gitu dulu? Doanya Elia dulu, baru nanti ke kita. Iya. Jadi kenapa doanya Elia ini berkuasa, ya kan? Seperti yang ayat 16 bilang. Karena apa yang didoakan oleh Elia itu bukan kehendak dirinya. Jadi lahir bukan dari keinginan dirinya. Lahir bukan dari kehendak dirinya. Doanya Elia itu supaya Tuhan tidak turunkan hujan itu karena Elia tahu hati Tuhan. Jadi waktu hatinya Elia, maksudnya nih Nabi Elia bisa menyelami hatinya Tuhan. Lalu yang dia doakan itu adalah kehendak Tuhan, Bet. Yang dia doakan itu firman Tuhan. Maka yang dia doakan karena itu sesuai dengan hati Tuhan, dengan firman yang Tuhan pernah katakan di dalam kitab suci, itu terjadi. Coba deh ya, lu baca dulu deh ya. Kenapa Elia berdoa, Tuhan jangan turunkan hujan, hujan nggak turun. Kenapa? Nah, waktu itu kondisi bangsa Israel, Elia ngerti. Elia ngeliat, Elia tahu bahwa bangsa Israel waktu itu kan diperintah oleh seorang raja yang bernama Ahab kan. Betul. Dia punya istri namanya Isabel. Isabel gitu. Dari namanya udah nggak enak. Isabel. Nah, Ratu Isabel ini mempengaruhi Raja Ahab. Dan setelah mempengaruhi Raja Ahab, otomatis karena rajanya sudah terpengaruh, rakyatnya juga terpengaruh kan. Bangsa Israel terpengaruh. Akhirnya bangsa Israel tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka menyembah satu dewa waktu itu namanya Baal. Baal, dewa yang bisa dipercayai oleh orang zaman itu bisa mendatangkan kesuburan, hujan, supaya panen mereka tuh banyaklah meningkat. Jadi dewa Baal ini dipercaya adalah dewa yang bisa memberikan kemakmuran, kesuburan, ya kan, hujan untuk mengairi sawah-sawah mereka sehingga mereka punya panen yang luar biasa. Nah, Elia gemes dong, Elia jengkel, Elia sedih ngelihat kondisi bangsa Israel tidak lagi menyembah Tuhan, tidak percaya Tuhan lagi, mereka menyembah dan percaya kepada Baal. Makanya kan kemudian ada peristiwa di Bukit Karmel itu kan. Dia bertarung dengan nabi-nabi Baal itu kan untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan kan. Nah, Elia berdoa tuh kan supaya hujan jangan turun. Hujan nggak turun, ya kan? Karena apa? Itu muncul dari apa ya? Kegelisahan hati Elia melihat kondisi bangsanya. Yang tidak lagi menyembah Tuhan. Nah, itu kan juga hati Tuhan. Dan kemudian Elia ingat akan firman Tuhan. Janji Tuhan yang dia katakan dalam Ulangan pasal 28. Coba lu baca dulu, Bet, ya. Ulangan pasal 28 ya, Bet, ya.
Kalau ayat 1 sampai ayat 14 ya kalau tidak salah ya. Ayat 1 sampai ayat berapa itu ayat 14 kalau nggak salah itu Bet, itu tentang berkat Bet. Iya. Iya betul, ayat 15-nya baru tentang kutuk. Ayat 15 dan seterusnya itu firman Tuhan tentang kutuk. Ya. Nah, coba lu baca dah ya. Mungkin ayat 15 dulu, baru setelah itu lu lompat-lompat juga nggak apa-apa tuh Bet. Kan? Sampai kepada ayat di mana tuh ada yang mengatakan, coba nanti lu baca deh ya. Ulangan 28 ya. Ulangan 28 ya, ayat 15. Mungkin agak random sedikit ya kan? Ayat 15 bilang begini, Ulangan 28 ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nah, kondisi bangsa Israel kan lagi begini nih Ben. Iya nggak? Mereka tidak mendengarkan Tuhan lagi, tidak percaya kan, tidak mau taat lagi pada Tuhan. Mereka tidak melakukan kehendak Tuhan, udah pasti mereka menyembah berhala. Ya kan? Padahal kata Tuhan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya kan? Mereka udah tidak taat kepada perintah yang Tuhan sudah sampaikan. Nah, akibatnya apa kalau kita tidak taat? Kita tidak menyembah Tuhan. Ada kutuk kan. Nah, salah satu kutuknya itu apa coba Bet? Ayat berapa tuh ya? Salah satu kutuknya banyak tuh kan. Banyak nih. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Ayat 20 nih, lompat ya. Tuhan akan mendatangkan kutuk huru-hara, kayak baru kemarin kita huru-hara juga ya. Dan pengajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa dengan segera. Karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Lompat ayat 23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Nah, langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Maksudnya apa tuh Bet kalau langit menjadi tembaga tuh? Ya, nggak ada hujan. Iya, langitnya akan menurunkan hujan. Ketahan. Jadi tembaga. Iya kan? Nah, Elia tahu firman Tuhan itu gitu loh. Nah, makanya dia doakan, Tuhan bangsamu telah meninggalkan engkau. Mereka tidak setia dan melakukan apa yang menjadi kehendak. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah Baal. Itu kan hati Tuhan juga. Hati Tuhan juga. Firmanmu. Iya kan? Kalau umat Tuhan meninggalkan Tuhan, langit akan jadi tembaga. Jangan turunkan hujan Tuhan. Yang dia doakan sebenarnya kan firman Tuhan. Makanya jadi Bet. Lo masa firman Tuhan kita doakan nggak jadi? Ya firman Tuhan kita doakan jadi. Dan itulah kondisi bangsa Israel waktu itu. Jadi yang Elia doakan itu, jangan turun hujan Tuhan. Itulah janji Tuhan, memang firman Tuhan kan. Karena kondisi bangsa Israel. Gua percaya ya, kalau bangsa Israel ini sedang menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, terus Elia minta, Tuhan jangan turunkan hujan kepada umatmu. Tuhan nggak bikin. Karena nggak ada penyimpangan di karena situ. Bangsa Israel menyembah Tuhan kok, ya kan. Tapi karena kondisi umat Tuhan memang waktu itu, dan itu kegelisahan dan kesedihan hati Elia sebagai seorang hamba Tuhan kan. Iya, hati Tuhan lah ya lewat Nabi Elia ya. Itu yang gue bilang tadi, dia bisa menyelami hati Tuhan. Waktu dia berdoa, dia menyelami hati Tuhan. Makanya dia bilang, Tuhan, jangan turunkan hujan. Jadi ingat ayat itu kan. Ulangan 28 itu. Betul. Nah, terjadi kan? Hujan nggak turun. Berapa lama? 3,5 tahun. Nah, ketika sudah 3,5 tahun, kering, kerontang, nggak pernah turun hujan kan? Tandus ya kan? Elia berdoa lagi kan katanya. Dia berdoanya apa? Dia minta hujan supaya Tuhan turunkan hujan sekarang kan. Kenapa terjadi? Ya karena selaras lagi dengan firman Tuhan. Karena dia sudah dengar firman Tuhan, Bet, bahwa Tuhan akan menurunkan hujan. Makanya itu yang dia doakan. Coba lu baca deh 1 Raja-Raja 18. Terkait dengan kisah ini ya. Jadi punya benang merah keterkaitan di 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang pertama ya.
Demikian kata firman Tuhan. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Iya, jadi Tuhan udah sampaikan sama Elia kan, setelah dia bertempur di Bukit Karmel melawan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi hutan itu kan. Wah, begitu dia turun dari Bukit Karmel, Tuhan berfirman, sekarang pergi ke Ahab, kasih tahu bahwa aku akan menurunkan hujan. Elia udah dengar firman Tuhan, udah dapat firman Tuhan, makanya dia berdoa setelah itu kan, Tuhan turunkan hujan. Hujan turun, kenapa? Karena yang dia doakan itu adalah apa yang Tuhan sudah firmankan. Dia tahu firman. Jadi kesimpulan kita, Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yang diambil contoh adalah Elia. Elia manusia biasa sama seperti kita. Kenapa doanya bisa powerful? Karena yang didoakan oleh Elia adalah firman Tuhan, kehendak Tuhan. Ya kita juga kalau yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu merupakan kehendak Tuhan buat hidup kita ya. Dia pasti kerjakan. Kalau soal waktu, soal timing, timingnya Tuhan, waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Tapi pasti nggak dia kerjakan, pasti dia kerjakan karena kehendaknya dia pasti dia kerjakan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan pasti Tuhan akan kerjakan. Kan sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kan murid-muridnya tanya sama Yesus, Guru, ajarkan kami berdoa. Lalu Yesus mengajarkan kan, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, kehendakmu itu bukan kehendakmu, bukan mu kecil, bukan mu, bukan mu di situ. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu mu-nya huruf besar, itu kehendak Tuhan. Jadi memang kalau tadi sejauh yang Kelly sudah bahas ya tentang terutama kaitannya dengan doa. Kadang-kadang kan kita juga, ini kembali lagi nih, garansi hadir di ruang-ruang saudara untuk menyeimbangkan pengajaran yang selama ini mungkin agak keliru dan sedikit menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kan yang selama ini kita diajar-ajar kan tentang doa, biar terjadi, ya kan, imani kan gitu kan, imani apa? Ya kita diajar doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya, itunya kan. Besar kuasanya. Elia manusia biasa. Yakin saudara kan gitu. Iya, kenapa Elia doanya berkuasa? Karena yang dia doakan itu selaras dengan kehendak Tuhan. Itu yang kadang missing linknya kan di situ. Jadi doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya, amin. Tapi kenapa besar kuasanya? Apabila doa kamu itu sesuai, selaras dengan kehendak Tuhan. Iya, pasti Tuhan akan kerjakan, ya, bukan kehendak kita. Bukan kehendak kita. Kebanyakan kan kita doa ini kehendak kita, bukan kehendak Tuhan yang kita doakan. Atau gini, kita punya kehendak, kita paksakan Tuhan mengerjakan kemauan kita. Tuhan paksakan kehendak kita, yang kita paksakan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kita, keinginan kita. Tanpa disadari nih kayaknya, akhirnya Tuhan jadi pelayan untuk semua kebutuhan kita ya. Pertanyaannya adalah siapa yang Tuhan ini? Nah itu dia. Lu balik. Lu yang Tuhan itu lu atau dia kan gitu kan. Kalau yang Tuhan itu dia, ya suka-suka dia dong. Kehendaknya dia dong yang mesti jadi, ya kan? Bukan kehendak lu yang mesti jadi. Tuhan itu bukan pelayan daripada keinginan dan kehendak kita. Nah itu dia. Nah, doa-doa kita harusnya adalah doa-doa yang menaklukkan. Kalaupun kita punya keinginan nih, kita punya kehendak nih, kehendak kita harus kita taruh di bawah kehendak Tuhan. Jadi nggak salah kita punya keinginan ya, tapi harus kita taruh di bawah kehendak Tuhan. Ya, itulah yang Yesus doakan waktu di Taman Getsemani kan. Iya, betul. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Itu kehendakku, itu keinginanku. Tapi Yesus akhiri dengan sebuah kalimat yang powerful. Apa tuh dia bilang? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Betul. Yesus ngerti bahwa dia punya keinginan, dia punya kehendak, tapi kehendaknya ini yang harus ditaklukkan di bawah kehendak Bapa. Karena yang jadi itu pasti bukan kehendak kita kan. Kehendak Bapa yang jadi. Kalau kehendak kita yang jadi bahaya. Bahaya. Nggak ada. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakku. Kan
Yang raja siapa ya kan? Tuhan bilang, yang Tuhan siapa? Aku, yang Tuhan aku yang raja, bukan kamu. Maka kehendak Tuhan, kehendak raja lah. Kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam hidup kita. Jadi hari ini kita dapat pemahaman yang imbang nih saudara-saudara ya. Ingat bahwa yang raja itu dia. Yesus Kristus Tuhan, bukan kita. Yang harus jadi kehendaknya dia, bukan kehendak kita, bukan gitu loh. Kita. Jadi doa yang berkuasa itu apa? Iya. Doa yang berkuasa itu, kesimpulannya doa yang berkuasa adalah doa yang sesuai dengan kehendak dan keinginan hati Tuhan. Itu dia. Bukan keinginan kita. Jadi doa yang berkuasa bukan memaksakan keinginan kita, bukan memaksakan kehendak kita supaya itu yang Tuhan kerjakan, bukan. Makanya kalau gua dapati gini ya Kak, dalam pelayanan ya, ya mungkin terkemas secara rohani gitu, terbungkus dalam kemasan rohani, doa-doanya juga powerful sih ya. Tetapi begitu kehendak kita yang lebih tinggi dari kehendak Tuhan, capek loh kita. Pelayanan juga gitu ya, artinya jadi Tuhan, sekarang nggak jadi tuh. Makanya biar imanmu bisa sebesar biji sesawi. Iya. Lu bisa berdoa memindahkan gunung doa itu yang lu. Tuhan bilang. Kalau itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Tapi biar iman lu segede gunung. Tapi itu keinginan lu, kehendak lu. Ya iman yang sebesar gunung itu nggak akan bisa memindahkan biji sesawi. Kadang-kadang begitu ya. Kita tuh kadang-kadang main comot-comot aja kan. Doa orang benar bila dengan yakin besar kuasanya. Iya betul, ada kuasa dalam doa, tapi doa yang mana? Iya, doa yang mana? Sama satu lagi nih mungkin ya, ada satu ayat yang juga kadang-kadang disalahartikan, disalahpahami nih. Ya, maksudnya apa yang tak pernah dilihat mata dan yang pernah didengar telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. 1 Korintus 2:9 tuh ya. Iya, cuma itu kita simpen buat episode mendatang, Bet, ya kan? Iya kan? Nah, gimana, Bet? Semua kita penasaran deh. Dong, kita kalau kita buka semua ntar terlalu panjang, ya kan? Jadi kita bahas yang ini aja dulu ya. Doa Elia nih kan. Doa orang benar besar kuasanya itu. Iya. Bukan semua doa. Kita kan orang benar, berarti kalau semua kita orang benar, ya doa kita harusnya dijawab dong sama Tuhan, terjadi dong, kan enggak, ya kan? Walaupun kita doanya sungguh-sungguh, ya belum tentu. Kenapa? Karena yang kita doakan jangan itu keinginan kita, kehendak kita, betul, iya kan? Betul. Apakah Tuhan harus mengikuti semua keinginan kehendak kita? Ya enggak. Karena yang pasti yang harus diikuti adalah kehendak Tuhan. Iya, betul. Karena yang Tuhan itu dia, bukan kita. Jadi ingat ya, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program Garansi dimanapun Saudara berada, yang Tuhan itu dia Raja, dia Tuhan. Jadi jangan kita mengatur Tuhan nih. Kita anak betul, kita minta. Tetapi jangan sekali lagi jangan kehendak kita yang terjadi, kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan itu bukan pelayan daripada semua keinginan kita. Nah, jangan pakai doa untuk kita paksa Tuhan. Jadi doa tuh kadang-kadang dipakai oleh orang Kristen untuk paksa Tuhan. Melakukan. Atau melakukan keinginan. Atau gini, doa kita pakai untuk menjadikan Tuhan tuh jadi pelayan. Iya, kalau pemahamannya kayak gitu, ya tahu banyak kita dengan agama-agama yang di luar Kristen kan gitu. Mereka juga begitu. Kalau sakit, sembuhin dong gitu ya. Kalau kita lagi kenapa-napa jagain dong gitu kan gitu. Bahkan kemarin waktu Jakarta peristiwa yang Agustus Kelabu kan juga banyak pendoa-pendoa, gue rasa stres tuh Kak. Jaga, jangan terjadi ini. Tuh, lakukan ini, kirim pengawal. Bukankah firman-Mu berkata malaikat yang diutus ke kayak orang benar segala macam ya. Pokoknya begitu-begitulah, klaim gitu kan. Bukan masalah kalau yang kemarin itu kan ada ketidakbenaran dan ketidakadilan di bangsa ini. Coba cek lagi ya di episode yang lalu kita pernah bahas. Saksikan episode sebelumnya kita udah bahas itu kan, kebenaran akan mengangkat derajat bangsa, ya kan. Ya karena banyak ketidakbenaran dan ketidakadilan, ya nggak heran yang terjadi itu gitu. Alkitab udah bilang tuh ribuan tahun sebelumnya. Tapi kan ada janji Tuhan ketika kamu berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat, ya kan? Merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Bangsa ini nih ya, pemerintahnya, pemimpinnya, ya kan, gereja Tuhannya, ya kan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, aku akan memulihkan negerimu. Gitu. Ya kalau pemimpin bangsa kita ini nggak berbalik,
nggak bertobat, Iya. Lo kayak Nepal mau nggak merenya bisa kayak Nepal nanti. Jadi gitu Iya, ya, iya, ya pemirsa ya. Jadi Nah, Bapak Ibu Saudara, selama program garansi ini tayang, Saudara bisa memberikan catatan, bahkan mungkin juga feedback kepada kita dengan menulis di kolom komentar dan juga memberikan masukan kepada kami di WhatsApp kami di 0877 24 8-nya 4 kali 24. Dan selain program garansi tentunya kita juga ada program yang namanya 5 roti dan 2 ikan. ya, ini program gerakan 5 roti 2 ikan ini adalah gerakan untuk memberkati masyarakat kita di sekitar kita ya yang sedang susah hari-hari. Iya, hari-hari ini. Seperti apa gerakannya? Kita saksikan tayangan yang berikut ini. Shalom, salam kerajaan. Kita sama-sama tahu hari-hari ini bangsa kita sedang mengalami satu keadaan yang begitu sulit. Indonesia tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan, ada banyak orang yang susah. Gelombang PHK terjadi di mana-mana. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, mereka sulit untuk mencari pekerjaan, sulit untuk makan. Angka kemiskinan bertambah banyak di tengah-tengah bangsa kita. Beberapa waktu lalu bahkan ada sesuatu yang sangat miris terjadi, saudaraku. Ada seorang anak di daerah Sukabumi ya, yang meninggal dunia karena gizi buruk, kekurangan makan. Dan tubuhnya dipenuhi dengan cacing-cacing karena dia tinggal begitu dekat dengan kandang ayam. Sangat miris, sangat menyedihkan. Nah, itu sebabnya sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk kebaktian. Menurut saya, gereja bukan hanya soal ibadah, bukan hanya soal sekedar kebaktian. Tapi gereja harus menjadi berkat buat lingkungannya. Gereja harus keluar untuk menjadi berkat bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ini. Itu sebabnya hari ini Kingdom Discipleship Church membuat sebuah gerakan yaitu 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan ini adalah gerakan yang kami dapat dari Tuhan. Tuhan menggerakkan kita untuk mengerjakan ini. Apa itu 5 roti dan 2 ikan? 5 roti 2 ikan adalah sebuah gerakan berbagi kepada sesama yang membutuhkan, sesama yang sedang mengalami kesulitan yang ada di sekitar kita. Gerakan ini mungkin kecil, tapi kita percaya dari yang kecil ini, waktu kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan sesuatu yang besar, mempunyai dampak yang besar. Small contribution make a big impact. Saya percaya seperti 5 roti 2 ikan diserahkan kepada tangan Yesus, ke dalam tangan Yesus, Yesus sanggup mengerjakan 5 roti dan 2 ekor ikan ini menjadi sesuatu yang besar dan memberkati banyak orang. Seperti kisah di Alkitab, waktu Yesus melihat orang banyak itu, mereka berhari-hari ikut Yesus dan mereka menjadi lapar. Tuhan memerintahkan kepada murid-murid untuk memberi mereka makan. Yang ada pada murid-murid cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika diserahkan ke dalam tangan Yesus, Yesus sanggup melipat gandakannya. Saya percaya hari ini, waktu kita bergerak, Tuhan sanggup bekerja di luar batas kemampuan kita. Dia yang bisa melipat gandakan dan sehingga gereja memberkati banyak orang lewat gerakan ini. Saya mengajak saudara untuk bisa memberi kontribusi, berpartisipasi dalam gerakan 5 roti 2 ikan ini. Siapapun saudara dan berapapun kontribusi saudara, itu sangat berarti buat masyarakat yang sedang membutuhkan. Tuhan memberkati saudara. Nah, kembali lagi di program garansi, Bapak Ibu Saudara, bahwa tadi Pastor Eli sudah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana yang seharusnya kita mengerti, utamanya tentang bicara tentang tadi itu ada bagian yang doa yang dikatakan berkuasa, doa yang berkuasa ya, kayak Elia manusia biasa. Jadi harus dipahami secara proporsional, secara benar. Jangan sampai kita pakai ilmu cocokologi dan comotlogi, mengeluarkan kebenaran dari konteks yang sebenarnya.
Jadi kita harus memahami, kalau membaca Alkitab secara kronologis, lihat ayat sebelumnya dan sesudahnya, supaya kita dapat pemahaman yang benar secara proporsional. Gitu ya Kak El ya? Siap. Dan di akhir program ini tentunya kita semua berharap kita semua akan selalu menjadi anak-anak Tuhan yang seimbang dalam pengajaran dan dalam kehidupan kita. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ada yang sedang dalam keadaan kesulitan, kesusahan, tentunya tim Garansi ingin berdoa buat pemirsa Garansi. Nanti Pastor Eli akan berdoa untuk Baik, mari sama-sama kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, percayalah Tuhan ada buat saudara. Amin. Dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang tetap mengerjakan mujizat sampai hari ini. Sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup umat-umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu, terjadi dalam hidup mereka seperti di sorga. Kami berdoa supaya kehendak-Mu dinyatakan. Dan kalau kehendak-Mu dinyatakan, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup mereka. Berkati umat-Mu, tolong mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sampai jumpa tentunya dalam program Garansi yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. God bless you.